Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Tema kita masih berseri, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mungkin ini bagian yang keempat. Nah, saudara-saudara, kita jalani hidup ini harus dengan kekuatan kemenangan yang ada dari Tuhan. Belakangan ini kita lihat banyak orang stres. Ya, lanjut slide. Saudara lihat di sebelah kiri saya, kanan saya. Beban hidup semakin berat, betul ya? Beban apa saja, beban ekonomi, beban keluarga, beban kerja, macam-macam, beban dosa, macam-macam, dan membuat kita semakin blank, makin stres. Saya dengar ada orang yang stres sampai lompat dari gedung, jatuh, mati. Nah itu masih di tingkat mahasiswa, saudara-saudara. Ini belum menikah loh ya, ini belum berkeluarga loh ya, ini belum punya anak loh. Belum menghadapi masalah-masalah hidup yang berat, sudah mulai dari tingkat stres, beban yang berat, dan akhirnya meninggal. Ada berapa mahasiswa. Karena itu saudara-saudara mungkin sudah baca, kan ini juga saya malu mengatakannya karena itu seorang anak pendeta. Ya ampun, papanya gimana nih bikin anaknya stres atau mamanya psikolog gitu. Waduh, gimana ini? Kalau anaknya tidak di counseling. Tapi ya sudahlah, setiap orang punya keputusan masing-masing, jalan hidup masing-masing. Siapa saja bisa stres. Dan sudahlah, itu bisa datang kepada hamba Tuhan juga. Saya baca di Perjanjian Lama ada seorang nabi besar yang stres, saudara-saudara. Siapa itu? Nabi Elia. Yang awalnya sudah hebat, peperangan melawan 400 Nabi Baal, kalah semua. Wah, dibilang Allahku dahsyat, Allahku hebat. Yang berdoa api turun dari langit, bakar habis semua. Tapi setelah itu datang ancaman lagi. Oh, bilang kepada Elia ya, dia jangan bangga-bangga kuasa Allahnya yang besar. Saya akan datang lawan dia. Doanya begini, Tuhan, aku ini sudah capek berperang. Aku ini sudah stres berat. Sekarang harus berperang lagi. Maka Nabi Elia itu, dia mau mati, minta mati. Dan caranya apa? Dia pergi dari kota, pergi ke hutan, pergi ke desa. Dan di sana dia tidak mau makan dan minum. Dan kalau bisa dia mati di tengah hutan. Karena stres, benar? Dan tiba-tiba saudara tahu, datang seekor burung gagak dan membawa daging dan menjatuhkan di atas Elia. Kira-kira daging apa? Kalau orang NTT bilang itu daging sei yang enak. Sei babi yang jatuh balik. Nah saudara-saudara, akhirnya Elia makan daging dan hidup lagi karena stres. Stres bisa menghinggap siapa saja, bukan? Tapi saudara-saudara, Tuhan ingin datang untuk mencari kita yang stres, yang beban hidup yang berat, dan ingin memulihkan hidup kita. Kita mau dipulihkan sehingga mungkin gambar di sini ada sukacita, ada kemenangan. Amin. Dan akhirnya berkeputusan, aku mau ke rumah Tuhan. Aku bawa istriku, anakku, keluargaku, cucuku, semuanya memuji Tuhan. Jadi itu kalau terjadi dalam gereja, orang percaya, wah betapa indahnya ya. Kita dari kehidupan kita yang lama, sekarang kita dalam kehidupan yang baru, memiliki hati yang setia sampai akhir hidup ini. Walaupun selama di dunia kita hadapi hari-hari kita dengan penuh ancaman, dengan penuh tantangan. Tapi Tuhan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, doa saya supaya GKN Torsina
Jangan sampai ada yang lompat dari lantai 3 ya. Ini lantai 3 kayaknya nggak mati tapi bisa patah ini. Tapi kalau kepala duluan juga bisa mati juga saudara-saudara. Tidak ya, kita semua tidak stres ya, amin. Nah, kalau ada yang stres ini dalam nama Yesus, keluar itu roh stresnya ya kan. Puji-pujian tadi sudah mempersiapkan kita untuk tidak stres lagi. Jadi indah saudara-saudara. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan katanya Daud daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak apa-apa. Kita datang di rumah Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi saudara, saya tadinya negative thinking untuk orang yang nyanyi berulang-ulang. Itu ternyata orang-orang stres juga mungkin ya. Jadi ulang-ulang, olah-alik, ulang-ulang sampai otaknya jadi tenang, hatinya penuh damai. Ya, jadi lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Hidup kita akan dipulihkan. Nah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kita sudah bicara beberapa minggu. Nah, sekarang ada pertanyaannya, slide-nya bisa dimunculkan. Apa yang dapat kita pelajari dari tapi Yohanes Pembaptis ini? Dia sudah menyerukan pertobatan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan kehidupan Yohanes ini bisa menjadi berkat bagi kita saudara-saudara. Kehidupan Yohanes memberikan beberapa teladan yang harus kita ikuti agar kita juga dapat mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saya mau sebut itu ada 4K. 4K ya, jadi ingat saja 4K. K pertama itu adalah Yohanes ini orang yang melayani dengan kerendahan hati. Mari kita mau baca itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Yohanes 23 ayat yang ke-28 sampai 31. Ya, bisa sediakan teksnya untuk kita bisa ikuti. Yohanes 3 ayat 28. Ya, sudah muncul ya. Oke. Mari Bapak Ibu perhatikan di sini bagaimana Yohanes melayani dengan kerendahan hati. Yohanes 3 ayat yang ke-28 kita baca bersama. 2, 3. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Disinilah pengungkapan hati daripada Yohanes yang menyerukan persiapkan jalan untuk Tuhan itu dengan sikap kerendahan hati ya. Dia mengatakan bahwa aku hanyalah orang yang berseru-seru persiapkan jalan untuk Tuhan. Dia itulah yang harus makin besar, aku ini harus makin kecil. Wah, luar biasa. Dia menunjuk kepada Yesus. Dia tidak ingin mencuri kemuliaan Allah. Inilah orang yang rendah hati. Yohanes tidak mau membanggakan diri. Ada orang bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan itu seperti dijanjikan?
Dia bilang, tidak, aku juga bukan Mesias. Berarti Yohanes ini menampilkan sikap apa? Rendah hati. Dan sikap rendah hati inilah yang menolong dia juga untuk menyerukan apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara-saudara, mari, sekalipun Tuhan sudah memakai kita, sekalipun Tuhan sudah memberkati kita, sekalipun Tuhan sudah menyatakan kuasa pertolongannya dalam kehidupan kita, mujizat-mujizat sudah terjadi melalui kehidupan dan pelayanan kita, berkat-berkat secara melimpah menyertai kehidupan kita. Tapi di akhir semuanya itu, kita harus katakan, Dia yang harus makin bertambah, aku makin berkurang. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akui, seperti Paulus mengatakan, yang kuhadapi dalam realita hidup sehari-hari ini, memang segala perkara dapat kutanggung, tapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu bukan kehebatanku, itu bukan karena kepintaranku, itu bukan kekayaanku, bukan kekuatan apa-apa daripadaku, tapi hanya karena Dia yang ada di dalam aku. Amin. Semua Bapak Ibu sudah punya, diberkati. Semua sudah dilewati sampai pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa bangga dengan mencatat sejarah. Mencatat ya. Saya umur 0 tahun, 1, 2, 5, 10 sampai 60-an, 70-an. Kita bangga dengan semua prestasi yang kita raih. Tapi mari kita katakan, semuanya itu karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada keluarga yang baik, yang mengasihi melayani Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau kita ada keuangan yang cukup, yang memberkati menyertai kita, memenuhi segala keperluan kita, itu karena apa? Karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kalau ada anak-anak yang baik, yang masih mengikuti Tuhan, yang tidak stres, bunuh diri, ya itu juga karena pertolongan Tuhan buat anak-anak. Kalau ada suami yang masih dikuatkan Tuhan, yang masih mendampingi istrinya, ya itu karena anugerah Tuhan. Kalau ada istri yang masih dipercayakan Tuhan, ya, ada di dalam rumah, masak dan menyiapkan segala macam, ya itu karena anugerah Tuhan. Dan semua yang ada, sebagai gembala juga, kalau masih ada jemaat yang mau datang dengar firman Tuhan, ya itu karena anugerah Tuhan. Walaupun saya berkomitmen begini Bapak Ibu, saya mau setia melayani Tuhan. Kalaupun hanya 1 orang yang datang gereja, bagaimana? Saya tetap berkhotbah seperti kepada 1000 orang. Itu pikiran saya begitu dari dulu. Tapi ternyata belum pernah saya berkhotbah resmi begini ada 1 orang. Belum pernah ya, belum pernah. Tuhan selalu. Karena itu saya bersyukur. Tuhan janji begini, di mana 1 saja nggak apa-apa, atau 2 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Jadi saya yakin. Karena itu saudara, kita bersyukur kalau keberadaan kita juga sampai pada hari ini. Semuanya kita katakan, Dialah yang harus makin bertambah, aku makin berkurang. Amin saudara-saudara. Jadi hilangkan semua kesombongan kita, kebanggaan kita. Kalau kita mau persiapkan jalan untuk Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita datang mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, oh bukan saya, oh Tuhan, bukan aku Tuhan. Dalam Mazmur 128 mengatakan begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, memperoleh makan dengan susah payah. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Maka itulah yang diungkapkan dengan rendah hati di hadapan Tuhan Yohanes Pembaptis. Dia harus makin bertambah, aku makin berkurang.
kurang. Jadi sudah ada nyanyiannya juga ya. Dia harus makin bertambah, kau harus makin berkurang. Nah, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sinilah kerendahan hati. K pertama adalah kerendahan hati. Mari kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, keberanian. Wah, ini Yohanes rendah hati tapi dia juga orang yang berani. Bagaimana keberanian dia diungkapkan itu? Kita mau baca dari Markus pasal yang ke-16. Masuk pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat 29. Wah, ini mengerikan saudara-saudara. Markus pasal 6 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Nah, mari kita baca bersama-sama teks ini Bapak Ibu ya. 17 sampai 29, 23. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan minta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu memberikannya dalam kuburan. Saudara, ini satu peristiwa yang sadis, yang mengerikan.
yang menimpa seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini. Kenapa dia mengalami ini, saudara-saudara? Saudara lihat, itu karena keberanian daripada Yohanes menegur dosa walaupun hadapi resiko. Betul ya? Nah, saudara-saudara, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Wah, kalau zaman sekarang bagaimana kita lihat? Ada banyak orang yang takut menegur dosa orang lain, begitu kan? Tidak berani. Tapi ada keberanian dari Yohanes, apapun resikonya. Dosa sudah merusak masa depan kita semua, saudara-saudara. Bagaimana sekarang sikap kita terhadap dosa? Upah dosa itu maut, saudara-saudara. Dosa menghilangkan sukacita, damai sejahtera. Dosa merampak, mencabik-cabik kehidupan iman kita. Dosa harus disingkirkan. Yohanes Pembaptis, dia punya keberanian dalam hal ini. Setan juga merusak masa depan kita, saudara-saudara. Dan Yesus mengatakan, ya, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Inilah keadaan di dunia ini. Saudara-saudara, di saat kita menghadapi banyak masalah, hati-hati kita. Selain secara manusia kita stres, tetapi roh-roh jahat sedang bekerja di udara, ya, dan menguasai kehidupan kita. Dan setan bisa datang dan berbisik kepada Anda, bunuh diri saja, kan? Ya kan? Atau kamu bunuh aja orang itu, begitu kan? Saudara-saudara, inilah satu pergumulan. Apakah kita masih mau tetap hidup di dalam kebenaran atau hidup mengikuti bisikan setan? Herodes melakukan yang lain. Yohanes Pembaptis memang sebagai korbannya. Tapi dia tahu bahwa walaupun tubuhnya mati, tapi dia bersama dengan Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang kita bisa pelajari dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan adalah keberanian kita terhadap dosa. Gimana Bapak Ibu? Orang yang persiapkan jalan untuk Tuhan, dia punya keberanian untuk melawan dosa. Dosa masih berkuasa dalam hidup kita, maka kita belum punya hati yang siap mempersiapkan jalan untuk kehadiran Tuhan. K kedua, K ketiga, saudara-saudara lihat gambar berikut, mungkin sedikit ilustrasi tadi, belum slide berikut. Ya, ini tadi kita sudah baca dan kepala Yohanes Pembaptis dipanjung. Lanjut, K ketiga, yaitu kesederhanaan. Wah, Yohanes Pembaptis orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang punya K kedua keberanian, K ketiga kesederhanaan. Kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Mari kita baca dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Ya, boleh baca bersama saya. 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. 3. Sesungguhnya dialah yang kumaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya
penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara-saudara lihat di sini bahwa Yohanes seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi penampilannya bagaimana? Dia tetap bersahaja atau dia tetap sederhana saja. Ya, pola hidupnya, gaya hidupnya itu disesuaikan dengan profesinya sebagai seorang hamba Tuhan, disesuaikan dengan situasi di mana dia berada. Dia itu bukan di mall-mall, saudara-saudara. Dia bukan di hotel-hotel, tapi dia ada di mana? Padang gurun. Oleh karena itu dia menyesuaikan, di situ dikatakan dia memakai baju apa Bapak Ibu? Ya, ini saya ganti jas ini. Mudah-mudahan saya dapat jas bulu unta ya. Kemudian ikat pinggangnya kulit. Ya, kulit apa enggak disebut? Mungkin kulit ular ya kan? Ya, makanannya tempe tahu nggak ada, tapi katanya makan hutan ya. Dan makan belalang. Nah, ini dia. Saudara sudah pernah makan belalang belum? Enak kok belalang itu. Anggap aja udang. Nah, harum kalau dibakar belalang itu. Saya bilang harum karena saya sudah pernah coba, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, artinya dalam kesederhanaan, bersahaja kehidupannya saja. Dia tidak perlu mengada-ada, sesuaikan dengan keadaannya. Ya, begitu kan? Boleh. Ya, sekali-sekali makan roti, makan keju, makan capcay, makan kuyung hai, makan ikan bakar, makan apa saja, boleh. Bukan tidak boleh, ya sesuaikan aja saudara-saudara. Makan babi kecap, makan. Tapi kalau tiap hari babi kecap ini kolesterol naik, nah tuh rasain sendiri kan. Saya suka makan ikan bakar, tapi ada seorang dokter menasihati Pak Pendeta jangan terus makan ikan bakar. Itu enak itu. Boleh ikannya dimakan, tapi arang hitamnya itu bisa kanker. Jadi boleh, semua boleh makan. Mari kita juga terapkan pola hidup sehat, pola hidup positif. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Karena itu, kesederhanaan bagi Yohanes Pembaptis ini juga jadi teladan bagi kita. Sesuaikanlah apa yang ada, sesuai dengan kondisi di mana kita berada, Bapak Ibu. Ya, kalau diundang makan enak-enak ya nggak apa-apa, makan aja karena kan tidak tiap hari makan enak juga kan. Nah, ya hari lain kan makannya kan biasa, ya makan aja biasa tempe tahu, tidak berubah gitu. Tuhan Yesus tidak berubah, tempe tahu tidak berubah, tidak berubah. Itu nyanyian mahasiswa di sekolah Alkitab katanya begitu kan. Tapi mungkin jemaat juga begitu. Kita kok tiap hari tempe tahu gitu kan. Tahu nanti panitia Natal ini, kasihlah kita makan lain daripada lain yang belum pernah dimakan lah. Atau cari makan kesukaan, apa yang kita suka gitu loh. Jangan yang nggak suka nanti nggak habis. Nggak apa-apa lah. Kita makan sesuai dengan uangnya juga ya ketua panitia. Kalau ada banyak makanan yang enak sekali-sekali. Asal jangan menimbulkan kolesterol, pulang lewat semua. Wah ini. Jadi saudara-saudara, pola hidup yang mendukung berdasarkan situasi. Kita belajar dari Yohanes. Berapa banyak orang yang gagal dalam hidup? Karena ingin kaya. Karena punya keinginan lebih besar daripada kemampuan saudara-saudara. Dan akhirnya punya hutang, punya macam-macam. Gaya hidup yang boros dan macam-macam. Itu banyak hal yang menjadi pengalaman hidup orang. Tapi kita
belajar dari Yohanes. Hiduplah bersahaja, sesuaikanlah dengan keadaan dan kemampuan berdasarkan status kita, saudara-saudara. Yang terakhir, K yang keempat dari Yohanes Pembaptis adalah kesetiaan. Wah, Yohanes adalah orang yang setia. Setia pada misi Tuhan, setia pada panggilannya, meski banyak tantangan, saudara-saudara. Dia setia. Saya nggak baca ini Yohanes Pembaptis menikah atau tidak. Saya curiga dia nggak menikah, karena waktunya singkat dalam pelayanan, kan? Alkitab juga tidak mencatat. Tapi kalau dia berkeluarga, mungkin kita katakan Yohanes ini orang yang setia juga kepada keluarga. Nah, saudara-saudara, kesetiaan ini Tuhan harapkan dari setiap kita. Dan mari kita mau baca Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Tuhan mengharapkan kita semua menjadi orang-orang yang setia. Wahyu, bukan Matius. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, mungkin yang perlu dihafal itu 2 ayat 10b itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia itu dilihat endingnya, ya. Jadi kesetiaan itu penting, ya. Bapak Ibu semua sudah dapat buku saya, ya? Siapa yang belum, angkat tangan. Kalau belum, ada di dos sebelah, boleh bawa. Nah, itu penulis yang kasih judul itu, bukan saya yang suruh kasih judul itu. Dia kasih judul itu, Salmon Pa, setia sampai akhir. Saya bilang, saya protes. Saya ini belum berakhir kok. Kenapa bilang sampai akhir? Ini belum akhir. Iya, akhir dari cerita yang saya dapat. Nanti kalau lanjut lagi kita tulis sambungannya lagi. Saya pikir, oh ya betul juga. Jadi setia sampai akhir. Nanti kalau kita sampai di sorga pun kita perlu tetap setia. Amin Bapak Ibu. Jadi Yohanes Pembaptis orang yang setia. Dan tadi kita lihat waktu dia ditangkap, dipotong kepalanya, dia orang yang setia di hadapan Tuhan. Jadi mari, kerinduan hati Tuhan sampai pada hari ini, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Belajar dari Yohanes Pembaptis, selalu rendah hati, selalu punya keberanian menghadapi dosa, dan hidup dengan sederhana. Dan terakhir, kita tetap setia. Karena Tuhan mencari orang yang setia sampai akhir. Di dalam istilah-istilah motivasi orang bilang begini, awal yang baik itu sudah baik menyelesaikan separuh pekerjaan. Wah, itu memberi dorongan. Betul juga, tapi di Alkitab melihat yang setia sampai akhir, itulah yang terbaik. Amin. Ada banyak orang bisa start dengan baik, tapi belum tentu bisa finish dengan baik. Tuhan meminta kita menjadi orang-orang yang setia. Dan saya angkat jempol untuk Bapak Ibu semua, jemaat ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Nah, Pak Gembalanya juga setia, ya. Ya sudah, kita tetap setia. Kalau Tuhan datang, kita diangkat ke sorga rame-rame. Kita pulang ke rumah Bapa. Dan kita katakan,
ku tak membawa. Mari pujian, singer, musik, kita katakan, mengaminkan firman Tuhan ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saat juga ku tinggalkan semuanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia kepadamu ya Bapa. Ada yang doanya belum dijawab, tetap setia aja, pasti Tuhan akan jawab. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lagi katakan, ku tak membawa apapun juga Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saatnya kita tinggalkan semua di dunia ini. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini yang kita punya, hati sebagai hamba, hati yang hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang yang ku punya, hati yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Untuk merefleksikan firman Tuhan, musik tetap dinaikkan, singer dengan lembut mengulanginya. Bapak Ibu bisa berdoa. Ada bahagian mana firman Tuhan yang menegur Bapak Ibu, yang menguatkan, yang menghibur? Berdoa. Bila engkau punya masalah, katakan kepada Tuhan. Engkau punya pergumulan, inilah waktunya untuk berdoa pribadi. Kita semua ada di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati nurani kita masing-masing. Dia tahu keadaan rumah tangga kita. Dia tahu pekerjaan dan pergumulan kita. Tuhan mencari kita semua. Berdoalah. Katakan kepada Tuhan sukacita, pergumulanmu, atau dosa yang harus diakui. Datanglah kepada Dia.
mau kita persiapkan hati kita, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dia datang supaya kita memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Dia datang untuk memulihkan kita, mengangkat segala beban dan dosa kita. Dia datang memberi kekuatan dan kebenaran. Ini yang kami punya. Sampai selamanya dalam roh.